merealisasi yang namanya pembebasan daripada penderitaan. Sebelum Siddhartha menemukan obatnya, adik-adik, beliau tidak akan pernah bangun dari meditasinya. Beliau hanya terus-menerus melakukan penyiksaan diri selama 6 tahun. Beliau mandi tengah malam, kemudian pada siang hari beliau bermeditasi, bergelantungan di pohon juga kadangkala. Dan kadangkala beliau juga memakan makanan yang dikatakan jatuh dari pohon. Sangat sulit sekali, sangat menyedihkan sekali kehidupannya pada saat itu ketika beliau berkelana bersama 5 orang petapa lainnya. Nah, adik-adik, tetapi di satu masa karena petapa Siddhartha menganggap bahwa ini adalah bukan cara praktek yang benar untuk menemukan pencerahan sempurna. Kalau menyiksa diri seperti ini terus, beliau akan mati. Memang pada satu saat waktu itu beliau hampir mati. Kenapa? Karena tidak makan-makan. Tidak makan-makan, beliau hampir mati karena beliau lemas. Ada beberapa dewa yang menawarkan untuk memasukkan makanan ke tubuhnya Siddhartha, tetapi Pangeran Siddhartha tidak mau. Petapa Siddhartha lebih memilih untuk mencari makanan sendiri. Tetapi karena petapa Siddhartha selama 6 tahun makan dengan cara yang ekstrim, yang begitu sangat sedikit sekali membuat kurus tubuhnya, maka beliau ketika sudah menyadari ini bukan jalan tengah, beliau memutuskan untuk mencari makanan. Untuk apa? Supaya tubuhnya lebih bugar lagi, supaya beliau menjadi semangat lagi dalam menjalankan kehidupan bertapanya. Tetapi 5 petapa lainnya karena merasa kecewa dengan petapa Siddhartha, 5 petapa lainnya pergi meninggalkan Siddhartha Gautama, menganggap bahwa Siddhartha ini sudah gagal. Siddhartha ini tidak akan menemukan pencerahan karena dia sudah meninggalkan kehidupan pertapaannya. Nah, adik-adik, di sini petapa Siddhartha setelah menjalankan pertapaan selama 7 hari ketika sudah makan dari Sujata, beliau menjadi menjadi orang yang mempraktekkan jalan tengah, jalan mulia berunsur 8. Beliau dapat mengatasi Mara bersama pasukan tentaranya. Beliau akhirnya mencapai pencerahan sempurna ketika saat itu juga di bulan Waisakha. Di bulan Waisakha itu, Petapa Siddhartha mencapai pencerahan di umur 35. Jadi, itulah kenapa Samanera katakan mengapa Siddhartha bisa mencapai pencerahan ketika beliau sudah hampir meninggal. Karena beliau mengingat ketika di umur 7 tahun, beliau pernah bermeditasi di bawah pohon jambu. Di bawah pohon jambu, beliau mencapai tingkat konsentrasi namanya jana. Dan beliau merenungkan, apakah saya takut untuk mencapai jana? Apakah saya takut akan kebahagiaan dari jana? Apakah tidak semestinya saya menggunakan jana ini sebagai konsentrasi saya, sebagai praktek untuk menemukan pencerahan? Nah, akhirnya beliau dapat dapat menemukan pencerahan, dapat mengalami pencerahan sempurna dengan menggunakan konsentrasi ketika beliau masih berumur 7 tahun. Dan akhirnya dengan cara seperti itu beliau memiliki pengetahuan mengenai lenyapnya kotoran batin. Nah, kalau kita lihat adik-adik, kenapa Siddhartha hanya butuh waktu 7 hari ketika Siddhartha praktek dengan cara yang keras tapi tidak menemukan pencerahan? Karena pada saat itu, keyakinan, semangat, perhatian, dan konsentrasi Petapa Siddhartha sudah punya. Tapi yang tidak punya adalah kebijaksanaan. Petapa Siddhartha ketika berjalan selama 6 tahun, beliau tidak punya kebijaksanaan. Beliau hanya berjalan dengan 4 hal tersebut. Kalau kebijaksanaannya salah, maka keyakinannya salah. Kalau kebijaksanaannya salah, semangatnya juga salah. Kalau kebijaksanaannya salah, maka perhatiannya juga salah. Kalau kebijaksanaannya salah, maka konsentrasinya juga salah. Makanya keempat hal ini tidak membuahkan yang namanya pencerahan. Kebijaksanaan tentang apa, Samanera? Kebijaksanaan tentang jalan mulia berunsur 8. Yaitu 4 kebenaran mulia. Dengan cara demikian, baru bisa mencapai pencerahan. Nah, itulah sebabnya kenapa Samanera katakan tadi di sini, Petapa Siddhartha sebenarnya sudah berjalan 6 tahun seperti garis biru ini. Naik, turun, berkelana, kemari, ke sana sini, berguru pada siapapun, tapi tidak menemukan pencerahan. Mengapa? Karena beliau hanya seperti berjalan di tempat. Berputar-putar selama 6 tahun, ternyata masih di titik yang awal. Tetapi hanya butuh waktu 7 hari. Waktu 7 hari yang ditempuh oleh Siddhartha Gautama, beliau mampu mencapai pencerahan seperti garis merah ini. Beliau mampu mencapai pencerahan dengan cara yang benar. Seperti garis merah ini, kenapa? Karena beliau praktek jalan tengah. Karena beliau sudah memunculkan yang namanya kebijaksanaan di sini.
Dengan memunculkan kebijaksanaan, maka beliau punya keyakinan yang benar. Dengan munculnya kebijaksanaan yang benar, maka munculnya semangat yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi atau ketenangan yang benar. Maka adik-adik dengan cara seperti itu, Siddhartha Gautama mampu mengalahkan Mara hanya dalam waktu 7 hari. Nah, itulah sebabnya kenapa Siddhartha Gautama hanya mampu mencapai penerangan sempurna dalam waktu 7 hari, karena beliau menghadirkan kebijaksanaan atas perenungannya terhadap apa? Terhadap waktu beliau masih umur 7 tahun, yang mana beliau seharusnya tidak takut dengan konsentrasi jana. Seharusnya beliau menggunakan konsentrasi tersebut untuk bermeditasi dalam tingkat yang lebih lanjut. Nah, itulah adik-adik yang bisa Samanera sampaikan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan bagaimana Siddhartha Gautama bisa mencapai pencerahan sempurna hanya dalam waktu 7 hari, sementara mengembara menyiksa diri selama 6 tahun. Nah, kenapa Pangeran Siddhartha bisa menyiksa diri selama 6 tahun? Itu karena ketika di masa satu kehidupan lalu, beliau pernah mengatakan kepada salah satu Buddha, ketika beliau menjadi Brahmana Jyotipala, beliau pernah mengatakan apa kepada Buddha tersebut? Mana mungkin si gundul ini mencapai pencerahan hanya dalam waktu yang singkat. Mana mungkin si gundul ini melakukan praktek penyiksaan diri hanya waktu yang singkat. Karena setiap Buddha ketika menjadi bodhisatta, dia akan menjalani praktek penyiksaan diri, adik-adik. Nah, beliau ketika menjadi Brahmana Jyotipala mengatakan itu kepada siapa? Kepada Buddha. Akhirnya karena karma buruk yang beliau lakukan saat itu, membuat beliau harus menyiksa diri selama 6 tahun. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya, apa yang membuat Siddhartha itu menyiksa diri selama 6 tahun karena beliau punya karma buruk di kehidupan lampau terhadap salah satu Buddha yang baru mencapai pencerahan sempurna. Dan mengapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna hanya selama 7 hari? Karena beliau seawalnya tidak memiliki kebijaksanaan tentang 4 kebenaran mulia, tentang jalan mulia berunsur 8. Apa sama nira yang dikatakan jalan mulia berunsur 8? Di sini adik-adik lihat, jalan mulia berunsur 8 adalah pandangan benar, niat yang benar, ucapan perkataan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Dengan memiliki 8 hal ini, pengetahuan tentang hal ini, beliau mampu mencapai pencerahan hanya dalam waktu 7 hari. Demikian yang bisa Samanera sampaikan untuk sharing Dhamma pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Jadi adik-adik harus memiliki kebijaksanaan supaya semua hal dalam diri adik-adik yang positif bisa menjadi benar-benar maksimal. Terima kasih. Anumodana Samanera, makasih kesempatan yang baik ini. Mungkin nanti yang belum bisa bergabung nanti kita bisa lanjut lain waktu. Terima kasih sekali nih Samanera. Kita langsung tutup saja dengan nama Karapata secara bersama-sama. Gak ada yang mau tanya? Tanya dulu, masih ada waktu berapa menit tuh? 16 menit. Ya. Tanya mungkin 10 menit, nanti baru kita tutup nama Karapata. Ayo adik-adik yang mau tanya, siapa? Ada yang mau tanya nggak lewat chat? Ada yang mau tanya? Tidak ada Samanera. Ya udah, kalau gitu tutup ya. Ditutup saat ini juga. Buru-buru jadinya karena roomnya ini terbatas ya. Ya, kendala Ya, itu. Sebenarnya adik-adik yang dari sekolah punya karya kalau mau bergabung di SMB online itu nanti bisa gabung di acara SMB online pada setiap hari Minggu. Nih, Samanera punya posternya nih ya. Samanera akan bagikan ke kalian. Ini ada Waisak bersama. Nanti kalian bisa ikut. Jadi kalian nggak harus nunggu roomnya hanya terbatas. Tetapi kalian bisa ikut dari jam 9 sampai jam 11. Dan nanti akan ada banyak sekali
Ada artisnya juga, ada Bante Damajato yang ceramah nanti, ada MC dan moderatornya juga. Adik-adik kalau mau ikut nanti silahkan ikut ya. Nih, lihat nih. Ini gratis, nanti adik-adik bisa ikut semuanya. Sampai 200 orang pun bisa. Dan banyak juga anak-anak sekolah minggu dari tempat-tempat lain. Dan bukan hanya sedikit, tapi banyak juga. Nah, kalau adik-adik ikut, bisa menambah menambah partisipannya jadi banyak lagi. Ya. Sudah? Ada lagi? Mau tutup sekarang? Boleh, Samanera? Tutup sekarang ya. Tinggal Ya. 10 menit waktunya tuh. Ya, adik-adik. Semoga pembelajaran pagi ini dengan sharing dhamma pagi ini dapat membuat kita menjadi berbahagia, punya pengetahuan yang baru tentang pencerahan sempurna Sang Buddha, tentang apa yang dilakukan oleh Sang Buddha selama 6 tahun, dan hingga mencapai pencerahan sempurna. Semoga di momen peringatan Hari Raya Waisak ini, adik-adik bisa memiliki kepandaian, kesehatan, dan batin yang tenang, ya hal-hal yang baik terjadi pada adik-adik sekalian ya. Nah sekarang kita tutup pada momen ini untuk apa? Untuk mengakhiri acara pada pagi ini dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Terima kasih, Samanera. Penuh nih. Oh, ada ibu gurunya juga banyak ya. Iya. Bu Lucy, Bu Esther. Yang 500 orang nanti ini lagi ya, Samanera. Yang 500. Kenapa? Yang 500 nanti buat peserta didik biar ini kita siapkan lagi bisa. Saya nggak janji soalnya itu roomnya punya orang. Itu digunakan untuk SMB online bisa hari Minggu. Kalau mau gabung aja hari Minggu. Sama saja pembicaranya bukan harus saya kok. Bisa gabung aja nanti. Gak apa-apa. Ya, baik, terima kasih. Baik, Samanera, terima kasih ya, Samanera. Selamat Hari Raya Waisak. Ya, selamat Hari Raya Waisak semuanya ya. Semoga semuanya berbahagia, bebas dari virus corona ya. Semoga sehat selalu. Jangan banyak-banyak keluar dulu supaya nanti tidak terkena virus corona. Oke? Ya. Selamat pagi, Setiotu, Namo Buddhaya. Ya, semuanya Setiotu, Namo Buddhaya. Terima kasih.